Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau melakukan pembahasan mendalam buat satu bab spesifik ya. Bab 2 dari buku Do Hard Things. Judulnya, Sink or Swim, How We Took the Wrong Lesson from the Military. Kita kan sering dengar ya, kalau mau tangguh itu harus digembleng ala militer gitu. Nah, bab ini bilang, pemahaman kita itu kayaknya keliru deh. Jadi misi kita sekarang, kita mau bongkar nih miskonsepsi ini. Kita akan lihat apa sih pelajaran sebenarnya tentang ketahanan dari dunia militer itu, dan kenapa contoh populer kayak kisah Junction Boys itu malah bisa jadi menyesatkan. Oke, yuk kita mulai kupas tuntas. Iya, yang menarik di sini tuh ironinya ya, kita sering bayangin camp pelatihan militer yang brutal itu, wah itu pasti pabrik ketangguhan. Padahal militer sendiri ya seperti yang diungkap di bab ini, pendekatannya tuh jauh lebih strategis gitu. Fokus utamanya justru pada persiapan. Terus pembekalan keterampilan itu dilakukan sebelum individunya dihadapkan pada kesulitan yang nyata. Oke, kita mulai dari mitos yang paling terkenal kali ya. Kisah Junction Boys. Pelatih legendaris Bear Bryant sama kamp pramusimnya yang wah brutal banget di Texas A&M tahun 1954. Gambaran umumnya kan gitu. Latihan super keras, di bawah panas Texas yang menyengat, terus nyaring yang lemah, ngerasin yang sisa, abis itu sukses besar. Ini sering banget jadi panutan soal bangun mental baja kan? Betul, itu narasinya. Tapi kalau kita lihat faktanya nih, di bab 2 ini dijelasin ceritanya jadi agak beda ya. Tim yang katanya dikeraskan itu, ternyata rekornya malah jelek banget. Cuma 1 menang, 9 kalah di musim itu. Hah? Serius? Bukannya itu cerita sukses? Justru itu, bahkan dari tim yang dianggap sukses 2 tahun kemudian ya, itu cuma 8 pemain dari Kampruk brutal itu yang masih bertahan. Cuma 8? Terus kenapa mereka bertahan kalau gitu? Nah, kata pemainnya sendiri kayak Jack Pardee gitu, bukan karena mereka paling kuat secara fisik atau mental dari awal, tapi lebih karena naluri bertahan hidup. Mereka kayak ngerasa nggak punya pilihan lain aja gitu. Tunggu dulu. Jadi cerita sukses Junction Boys itu sebenarnya lebih banyak mitosnya gitu ya? Saya kira itu contoh klasik pembentukan karakter lewat kesulitan loh. Malah sebaliknya, menurut argumen di buku ini ya, contohnya nih, ada pemain berbakat namanya Jean Tuter Teague. Dia ini nanti jadi pilot Top Gun Angkatan Laut loh. Nah, dia aja milih keluar dari kamp itu. Oh ya? Iya, ini kan nunjukin kalau metode tenggelam atau berenang ala Brian ini, ya mungkin bukan cara paling efektif buat bangun ketangguhan yang sebenarnya. Malah bisa kehilangan talenta kan jadinya. Oke, ini menarik banget. Nah, disinilah kita beralih ke pelajaran dari militer yang katanya sering kita salah tangkap ini. Brian sendiri kan memang punya latar belakang angkatan laut. Tapi persepsi umum tentang kerasnya militer ini, menurut sumber kita, nggak sepenuhnya akurat ya. Contoh pembandingnya itu pelatihan SERE. Survival, Evasion, Resistance, and Escape. Gimana tuh? Tepat sekali. Pelatihan seri itu ada 3 fase utama. Ada fase kelas, terus penghindaran, ini biasanya di alam liar, terus penahanan, simulasi ditangkap musuh gitu. Nah, kunci yang sering banget kelewat dalam cerita populer itu adalah fase kelasnya. Fase kelas. Maksudnya belajar di ruangan gitu? Iya, betul. Jadi sebelum mereka dilepas ke kondisi sulit, para prajurit ini dibekali pengetahuan yang, wah, ekstensif banget. Bayangin aja, ada manual Angkatan Udara tebelnya 652 halaman. Itu isinya macam-macam dari psikologi bertahan hidup, medis darurat, kamuflase, navigasi, bahkan sampai hidrolika sungai. Lengkap pokoknya. Wow, 652 halaman. Iya, tujuannya itu jelas, mengajarkan cara menghadapi tekanan dan kesulitan. Bukan sekedar nyortir siapa yang tahan banting secara fisik atau mental dari awal. Ini kan beda banget ya sama konsep sekedar ngelempar orang ke laut dalam terus berharap mereka bisa berenang sendiri. Militer justru ngajarin tekniknya dulu, di kolam yang aman lah istilahnya. Nah, jadi ini nih pelajaran yang salah yang dimaksud di judul bab itu ya. Kita kayak cuma niru kulit luarnya aja, disiplin kerasnya, tekanan tingginya. Tapi kita melupakan intinya, persiapan sama pembekalan keterampilan itu sebelum ujiannya datang. Betul. Pelatihan militer itu sebenarnya dirancang buat mensimulasikan tantangan nyata di lapangan, bukan sekedar ngasih penderitaan tanpa makna gitu ya. Iya, tepat. Ada kutipan bagus tuh di bab ini. Bunyinya kurang lebih, kita mengandap penyortiran sebagai pelatihan.
kita melihat pelatihannya, tapi melupakan pengajarannya. Kena banget kan? Kena banget. Kita fokus ke proses kerasnya, lupa sama tujuannya ngajarin apa. Nah, dan kalau kita tarik lagi ke pemahaman soal ketahanan atau resilience yang lebih luas ya, ada penelitian menarik soal prajurit yang bisa tetap berpikir jernih gitu di bawah tekanan ekstrim. Hasilnya nunjukin beberapa hal. Pertama, mereka cenderung lihat stres itu sebagai tantangan, bukan ancaman yang bikin lumpuh. Oke, mindsetnya beda ya. Betul. Terus mereka punya banyak senjata buat ngadepin stres. Jadi fleksibel secara kognitif. Nggak cuma pakai satu cara aja. Mereka juga lebih peka baca sinyal tubuhnya, tapi nggak langsung panik gitu. Dan mereka bisa ngatur kondisi fisiologisnya secara sadar. Kayak ngatur napas atau detak jantung. Wah, kompleks juga ya. Iya, nah model tenggelam atau berenang kayak Junction Boys itu kan nggak ngajarin kemampuan adaptif kayak gini. Militer modern pun sekarang udah sadar kalau cara itu nggak efektif. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi nyimak? Intisari utamanya jelas banget ya. Lupain aja mitos, semakin keras digembleng, semakin tangguh. Pelajaran nyata dari militer soal membangun ketangguhan itu, ternyata soal membekali diri. Dengan apa? Dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Kapan? Ya sebelum kita menghadapi badai. Jadi ini soal persiapan yang cerdas, bukan sekedar nahan derita tanpa arah yang jelas. Nah, iya. Dan ini mungkin membawa kita pada sebuah pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Kalau tujuan kita itu bukan cuma sekedar bertahan hidup pas lagi susah, tapi juga mampu berpikir jernih, bikin keputusan yang tepat saat lagi di bawah tekanan, terus gimana ya caranya kita bisa mikirin ulang cara kita melatih ketangguhan. Entah itu di kerjaan kita, pas lagi olahraga, atau mungkin pas lagi mendidik anak. Gimana caranya biar lebih fokus ngebekelin mereka peta sama kompasnya dulu sebelum mereka masuk ke hutan belantara kehidupan. Daripada sekedar, ya udah dorong aja mereka ke dalam tanpa persiapan apa-apa. Pertanyaan bagus banget itu. Buat jadi bahan refleksi kita semua.